Di awal tahun 2020, media informasi dihebohkan dengan munculnya kerajaan dan kesultanan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam 1 bulan terakhir, muncul Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat, dan Kesultanan Selacuk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang pertama muncul dan menghebohkan adalah Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Berawal dari video yang beredar di dunia maya, Keraton Agung Sejagat akhirnya jadi sorotan publik. Keraton Agung Sejagat yang dipimpin oleh seorang Sinuwun bernama Toto Santosa Hadiningrat dan Kanjeng Ratu bernama Dyah Gitarja ini memiliki hampir 500 orang pengikut. Sinuwun mengklaim memiliki daerah kekuasaan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan juga Pentagon. Berpusat di kompleks kerajaan, Sinuwun dan Kanjeng Ratu ini sering melakukan kegiatan bersama para pengikutnya. Mereka bahkan sempat menggelar kirap budaya dan wilujengan sebagai bentuk perwujudan janji 500 tahun yang lalu dan untuk menyambut kehadiran Sri Maharatu Jawa. Kepolisian pun akhirnya bertindak. Keraton Agung Sejagat akhirnya diperiksa petugas. Iya, anggota tolong dibuka jalan. Ada diperintahkan. Dan akhirnya Toto Santosa dan Dyah Gitarja, Sinuwun dan Kanjeng Ratu Keraton Agung Sejagat ini diamankan petugas kepolisian. Maju, mas. Sudah ditangkap 2 orang pelaku, diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan pasal 378 tentang penipuan. Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat ini pun akhirnya dikenakan pasal penipuan dan penyebaran berita bohong hingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Tak mau kalah dengan Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, muncul lagi kelompok masyarakat baru bernama Sunda Empire Earth Empire di Jawa Barat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2020, seluruh negara harus mendaftar ulang. Dan atas juga penyelesaian atas utang-utang khususnya adalah di Bank Dunia. Maka itu kita mempersiapkan segala sesuatunya di situ. Yang kedua, karena letaknya pada posisi teritorial Indonesia adalah bagian yang terpenting, karena di dalamnya adalah Atlantik, di mana Atlantik ini adalah memangku atas tatanan dari proses kepemerintahan yang selama ini ditata oleh 75 tahun yang lalu adalah Vatikan, Roma yang mendapat tugas, sekarang sudah ditarik kembali ke Bandung. Sehingga tatanan pemerintahan keseluruhan dari bumi yang ada di atas bumi akan diatur melalui proses perjalanan di Bandung. Ya, kemudian sambutan-sambutan kaitan dengan proses adanya di Indonesia yang akan datang tentu kita akan perbaiki sebuah sistem yang baik. Siapapun pemimpinnya, bahwa inilah kita dukung dan harus bekerja sama. Ya, karena ini proses perjalanan ini nanti adalah proses tanggal 15 Agustus tahun 2020 adalah secara penting berakhirnya
proses terjadinya tatanan dunia yang selama ini pemerintahan sipil diatur oleh Vatikan sekarang ditarik ke Bandung. Kemudian di sana ada dua proses penting, di mana ada juga peran UN ya. Nah, kalau UN yang ada sekarang di sana adalah UN pelaksana, kita adalah pemilik daripada UN, ya, pemilik UN. Dan di dalam pemilik UN tersebut ada pada posisi Defense, ya, Council dan Security Council. Ya, Security Council selama ini dipangku oleh USA, kemudian Defense dipangku oleh Inggris melalui proses dan Kanada. Lah, ini akan kita tata kembali. Lah, mulai penataan berkaitan proses adanya perbaikan atau tatanan ekonomi dan lain-lainnya, karena tujuan daripada kami Kaisaran Sunda Empire ini adalah tujuannya satu, membangun atas kewujudnya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan manusia di dalam jagat raya ini, kemudian membuat satu perdamaian atas dunia, sehingga memandang perlu dimulai dari Gubjen Nusantara pada hari ini. Saya selaku Gubernur Jenderal Nusantara, yang selaku juga di The Heritage 17 merangkap dalam proses de ex officio sebagai Sekretaris Jenderal di The Heritage 17, yang akan bekerja pada 75 tahun yang akan datang, penataan terhadap tatanan di pemerintahan sipil seluruh dunia. Kelompok Sunda Empire, Earth Empire yang berpenampilan ala militer ini juga kerap kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial melalui petinggi kelompok ini. Negara-negara lain, Inggris, Amerika, British, seluruhnya. Tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Sebelum masa itu berakhir, maka kita persiapkan dari sekarang 2018, 2019, 2020. Tidak bisa tidak. Harus kita siapkan waktu itu. Di mana setiap orang akan hadir untuk memperpanjang negerinya, atau kalau tidak, mereka akan berhutang sampai dunia kiamat. Kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung, mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia, namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari. Begitu, ya. Jadi kesadaran kita berkumpul di sini hanya menunjukkan kepada siapa saja di muka bumi bahwa kalian tidak perlu mencari siapa. Tidak perlu Cina, tidak perlu Amerika, tidak perlu Inggris. Kamu datang ke Bandung, kalau tidak semua uang dikunci, ditutup, kalian akan terus menambah hutang untuk 75 tahun berikutnya. Dan itu tidak mungkin. Karena agak agraris, undang-undang terhadap tanah, itu hanya berlaku 75 tahun. Agak agraris 1870, itu hanya berlaku pada suatu kingdom yang memiliki level CC land, bukan B-land. Level CC land 75 tahun. Artinya state Amerika di bawah kingdom. Artinya koloni Brunei di bawah state. Artinya republik di bawah koloni. Itu harus disadari oleh seluruh dunia. Bahwa negara itu tidak same level. Tidak sama levelnya. Kalau republik 5 tahun sekali pemilu. Kalau koloni 15 tahun sekali laporan pertanggungjawaban. Kalau state 35 tahun sekali, kalau kerajaan 75 tahun sekali, kalau empire sampai dunia kiamat. Begitu, terima kasih. Ribut-ribut soal klaim kerajaan fiktif di Indonesia terus bergulir. Setelah Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Kesultanan di Tasikmalaya ikut terangkat ke permukaan. Kesultanan bernama Selaco atau Selacau Tunggul Rahayu terletak di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Kesultanan ini mengklaim memiliki legalitas fakta sejarah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2018. Klaim ini dianggap mendukung pimpinannya untuk menghidupkan warisan kultur budaya peninggalan sejarah Kerajaan Pajajaran pada masa kepemimpinan Surawisesa. Berbeda dengan kerajaan baru bernama Kerajaan Agung Sejagat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung, keberadaan Kesultanan Selaco di Kecamatan Parung Ponteng selama ini dapat berdampingan dengan masyarakat sejak tahun 2004. Kesultanan Selaco ini didirikan oleh warga asal Parung Ponteng bernama Rohidin.
Rohidin mengaku sebagai keturunan ke-9 Raja Pajajaran Surawisesa bergelar Sultan Partakusuma VIII. Rohidin pun mengatakan bahwa kesultanan miliknya telah terafiliasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Atas fenomena ini, Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangannya menjelaskan bahwa fenomena munculnya kerajaan dan kesultanan baru hanyalah kegiatan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak waras. Kan viral, saya juga nonton itu. Ini sudah dicek, kami juga sudah koordinasi dengan jajaran Kesbang Pol setempat. Ya, tadinya ini kan mau dibungkus ormas nih ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diduga kuat sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran hukum menurut hukum pidana dan seterusnya. Nah, ini kita tunggu saja dan percayakan pada aparat kepolisian. Nah, kalau saya kita harus cek betul. Jangan-jangan orang kurang sehat malah orang kurang waras kok. Jangan-jangan orang kurang waras Anda respon habis-habisan gitu. Nah, jadi prinsipnya gini, mengelola organisasi, mau organisasi kebudayaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, boleh saja, tetapi disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, pemerintah sebenarnya mempersilahkan setiap orang berkelompok dan membentuk organisasi kemasyarakatan atau sifatnya kebudayaan, selama tidak mengarah pada aksi penipuan yang merugikan masyarakat.